Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria, dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan BP 2210037222002. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama itu apa pengertian dari pengangguran, yang kedua konsep dasar pengangguran dan jenis-jenis pengangguran, yang ketiga tingkat pengangguran, yang keempat tingkat upah dan pengangguran, yang kelima pola pengangguran, dan yang terakhir ada contoh studi kasus. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah merajuk pada keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi aktif mencari pekerjaan dan bersedia bekerja. Ini adalah masalah global yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, dan ketidakstabilan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasar kerja yang berubah. Yang kedua ada konsep dasar pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Apa itu konsep dasar pengangguran? Konsep dasar pengangguran yaitu ada beberapa konsep dasar yang terkait dengan pengangguran. Yang pertama itu termasuk tingkat pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mengacu pada presentasi dari total tenaga kerja yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan. Untuk jenis-jenis pengangguran, termasuk pengangguran siklus, menggunakan struktural dan menggunakan differential. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dapat mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keberlanjutan pekerja, dan ketersediaan pekerjaan. Baik, selanjutnya ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah ukuran dari jumlah orang yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan. Ini adalah indikator penting dari kesehatan ekonomi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kebijakan pengangguran. Tingkat pengangguran dapat bervariasi menurut faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada tingkat upah dan pengangguran. Tingkat upah dan pengangguran adalah ukuran dari tingkat pendapatan yang diperoleh oleh pekerjaan yang mengganggu dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Tingkat upah dan pengangguran dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengangguran dan dapat memberikan wawasan tentang kondisi ekonomi. Selanjutnya ada pola pengangguran. Pola pengangguran itu mengacu pada tren dan pola dalam jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran. Ini dapat mencakup faktor-faktor seperti siklus ekonomi, perubahan demografis, dan perubahan dalam pasar kerja. Memahami pola pengangguran dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan pengangguran dan mengurangi pengangguran. Yang terakhir yaitu ada studi kasus. Studi kasus adalah contoh konkret dari masalah pengangguran dan dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep-konsep dan faktor-faktor yang terkait dengan pengangguran. Studi kasus dapat mencakup contoh-contoh dari individu-individu yang menganggur, perusahaan-perusahaan yang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, atau kebijakan pengangguran yang telah diimplementasikan. Studi kasusnya dapat membantu dan memahami masalah pengangguran dan mengidentifikasikan solusi dari tingkat potensi pengangguran. Nah, selanjutnya ada karakteristik pengangguran di Indonesia. Nah, bagaimana sih karakteristik pengangguran di Indonesia gitu? Nah, yang pertama itu ada dari segi usia produktif. Kecelakaan kerja memicu pada munculnya pengangguran yang paling banyak terjadi pada usia produktif, yaitu pada usia antara 15 sampai usia 64 tahun. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Dari data statistik yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jumlah presentasi pengangguran pada laki-laki sebesar 5,83%, sedangkan perempuan pada 48,86% pada tahun 2023. Selanjutnya ada dari faktor pendidikan. Tingkat pengangguran yang tinggi terjadi pada individu yang memiliki pendidikan rendah atau tidak tamat sekolah. Yang selanjutnya ada persebaran wilayah. Tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan hingga saat ini. Yang terakhir ada bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah bidang informal seperti buruh, tani, dan buruh publik. Nah, baik, itulah dari hasil presentasi saya tentang mengenai pengangguran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.